Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Cerita misteri kali ini kami sadur dari Wattpad dengan judul Makhluk Berkerudung Hitam. Karya seorang pengguna dengan akun Onlimna yang diadopsi dari kisah nyata. Terima kasih kepada Onlimna yang telah bersedia berbagi cerita dan memperbolehkan saya untuk membacakan cerita ini. Sebelum mendengarkan cerita ini, saya perlu ingatkan kepada kalian untuk tetap fokus. Perhatikan lingkungan sekitar kalian. Jika terasa ada sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman, segera hentikan cerita ini dan berdoalah kepada Sang Maha Pencipta. Are you ready? Cerita misteri Makhluk Berkerudung Hitam. Selamat mendengarkan. Pengalaman horor ini terjadi ketika aku berusia 10 tahun. Tapi saat itu aku sudah mengerti yang mana manusia dan mana yang bukan. Mana mereka yang dengan niat baik ataupun membawa niat buruk. Saat itu, ibuku sedang sakit. Tapi anehnya, tak ada satupun obat yang manjur untuk mengobatinya. Ayahku saat itu sedang bekerja di kota lain, jadi beliau jarang pulang. Terkadang, kami yang mendatanginya jika libur sekolah. Jadi di rumah ini hanya ada aku, ibu, kakak, adikku, dan juga nenekku ketika dia masih hidup. Malam itu suasananya agak berbeda. Terasa lebih mencekam dari biasanya. Rumah kami memang berada di perumahan dan tempat ini sangat sepi. Namun, malam ini lebih mengerikan dibandingkan dengan malam lainnya. Seolah-olah ada hal jahat mengintai di balik malam. Suara ibuku merintih-rintih kesakitan di kamarnya. Wajahnya sangat pucat dan berkeringat. Jika ditanya bagian mana yang sakit, ibu hanya mengatakan seluruh tubuhnya. Dan terasa kepalanya akan pecah. Kami pun kebingungan dengan sakit yang ibu derita. Malam ini sakit ibu makin menjadi-jadi. Ia bahkan mulai menangis menahan sakitnya. Beberapa tetangga terdekat dipanggil oleh kakak untuk meminta bantuan. Di lingkungan rumah kami, tetangganya hanya ada 5 kepala keluarga saja, yang paling dekat lokasinya dengan rumah ini. Salah satu tetanggaku memanggil orang pintar. Walaupun kami sekeluarga tidak percaya tahayul, tapi ibu mengizinkannya untuk datang. Apa salahnya, bukan, untuk mencoba? Dalam situasi aneh yang tidak mampu nalar mengerti, maka mereka yang memiliki kemampuan lebih jelas dibutuhkan. Singkat cerita, datanglah seorang pria tua yang usianya sekitar 50 tahunan. Ia duduk di depan ibu sambil membaca doa. Entahlah, saat itu aku tidak terlalu mengerti apa yang ia ucapkan. Kata nenekku, mungkin saja ibu disantet orang. Aku merasa tidak percaya mendengarnya. Ibu kan orang baik, mana mungkin disantet orang? Saat pria tua itu mengobati ibu, aku tidak sengaja menatap ke sudut ruangan, yaitu di atas meja sofa, di dekat dinding. Aku melihat sesuatu yang aneh di sana. Seorang wanita dan laki-laki duduk di atas meja. Harusnya ini bukanlah hal aneh, tapi untuk apa mereka duduk di atas meja dan perasaan semua tetangga yang dipanggil kakakku sedang duduk di lantai melihat ibuku. Tidak sopan. Aku masih menatap wanita dan laki-laki itu. Mereka sungguh aneh. Untuk apa memakai pakaian hitam?
dan menutupi hampir seluruh wajah mereka berdua. Tiba-tiba, teriakan ibu terdengar nyaring penuh kesakitan. Ia menunjuk ke arah tangannya. "Tolong, tolong, tanganku berdarah." Tapi yang kami lihat, tangan ibu baik-baik saja dan masih seperti sedia kala. Pria tua yang mengobati ibuku mulai gelisah menatap kondisi ibu yang semakin tidak karuan. "Tolong, tanganku sangat sakit. Ambilkan perban, balut lukanya." Ibu masih meracau tidak jelas. Kami yang ada di sini menahan nafas karena merasa ada yang tidak beres. Nenekku terus mengucapkan zikir sambil menjaga adikku yang tertidur lelap. Aku merasa suasananya begitu mencekam dan membuat tengkukku meremang. Dan lagi-lagi aku menatap ke sudut ruangan. Orang itu masih duduk terdiam tanpa pergerakan apapun. Tubuhku kaku ketika aku sadar mereka bukanlah manusia. Namun, wajah mereka berdua tidak terlihat karena tertutup kerudung hitam tersebut. Aku berbisik kepada kakakku. Kak, lihat nggak orang yang duduk di atas meja sofa?" Kakakku pun menoleh pelan dengan raut wajah yang ketakutan karena ucapanku. "Dek, tolong ya, nggak usah macem-macem. Di sana nggak ada siapa-siapa, Dek." Aku menahan nafas karena takut, apalagi kusadari makhluk itu bergerak sedikit. Seolah-olah kepalanya bergoyang ke depan dan ke belakang. Seiring itu juga jeritan ibuku semakin nyaring dan memilukan. Kepala ibu bahkan seperti tertarik ke arah belakang dan matanya tersisa warna putih yang mengerikan. Pria tua tadi pun langsung mundur dan membisikkan sesuatu ke tetanggaku, dan mereka lalu menemui kakakku. Ia meminta kami menghubungi ayah segera. Saat itu, hanya sebuah handphone jadul yang bisa dipakai. Makhluk berkerudung hitam itu kini berdiri dan anehnya, tubuh mereka sangatlah tinggi. Aku hanya bisa menangis pelan karena ketakutan. Salah satu tetanggaku yang wanita memegang tanganku dan menenangkan diriku. Mereka pikir aku hanya sedih melihat keadaan ibuku. Tapi mereka tidak tahu jika makhluk mengerikan itu berdiri tegak menatap ke arah ibuku. Kakakku memberikan handphone ke tetanggaku dan ia mengambil sebuah belati di dalam lemari ibu. Belati tersebut sangatlah kecil berwarna putih gading. Tetanggaku memberikannya ke Pak Tua tersebut dan membisikkan sesuatu yang diiyakan oleh Pak Tua itu. Lalu mulailah Pak Tua itu menarik tangan ibu yang kaku karena tubuh ibu kejang-kejang, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Belati tersebut dibalik dan ditekan pelan ke tangan ibu hingga sedikit berdarah. Tidak lama kemudian, tubuh ibu langsung kembali ke posisi normal. Pintu tiba-tiba terbanting keras dan kami semua yang di ruangan ini terkejut. Aku melihat kedua makhluk itu seperti merayap pelan mendekati pintu dan lenyap seketika. Bau di ruangan ini seperti bau rambut terbakar, tapi tak ada satupun dari kami yang tahu apa penyebabnya. Ibu telah tenang dan mulai bernafas normal. Sakit di tubuhnya mulai hilang, namun rasa pusingnya masih tersisa. Belati ayahku langsung direndam oleh Pak Tua di dalam air yang ada di dalam mangkok kecil. Sisa air itu diusapkan ke luka kecil tangan ibuku dan diperban seadanya. Kepala ibu pun diusap air tersebut. Aku masih menatap pelan di sudut ruangan. Bertanya-tanya, apakah tadi itu nyata? Siapa mereka? Dan apa mau mereka kesini? Jika itu bukan manusia, siapa yang mengundang mereka?
Dan kenapa mereka menyakiti ibu? Sejujurnya aku tidak percaya hal-hal seperti ini. Namun, kenapa harus aku yang melihat makhluk mengerikan itu? Iya, kenapa hanya aku? Makhluk yang tak kasat mata di sekitar kita memang menakutkan. Tapi, apa kalian tahu apa yang lebih menakutkan? Manusia yang bekerja sama dengan makhluk itu untuk melukai sesama manusia. Semoga kita dihindari dari hal-hal semacam itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa share, like, dan komen. Subscribe-nya juga ya. Bye.